Kau percaya cinta bisa datang dalam 7 hari? Atau cinta hanya milik mereka yang punya waktu dan keberanian? Namaku Tara. Dan ini kisah saat aku menikah dengan orang asing demi uang. Tapi justru hatiku yang dibeli. Tawaran tak masuk akal. Namaku Tara, aku 26 tahun. Lulusan desain interior, tapi hidupku jauh dari desain impian. Aku tinggal di kamar kos ukuran 33 meter. Pekerjaan freelance tak tentu, dan utang mendiang ayah masih membebaniku. Suatu malam, aku dapat telepon dari seorang wanita, sekretaris sebuah keluarga konglomerat bernama Keluarga Adiwangsa. Saudari Tara, kami menawarkan Anda untuk menikahi anak majikan saya, Raditya Adiwangsa. Sebagai kompensasi, Anda akan menerima 5 miliar rupiah setelah seminggu pernikahan. Aku kira itu prank. Tapi saat mobil hitam mengantarku ke mansion di puncak, aku sadar ini nyata. Raditya Adiwangsa, tinggi, dingin, karismatik, matanya tajam seperti bisa membaca masa lalu orang. Aku tidak percaya cinta, Tara, katanya saat pertama kali bertemu. Tapi aku butuh istri untuk mengamankan posisi CEO, dan kamu tampak cukup bisa dipercaya. Tak ada senyum, tak ada basa-basi. Hanya sebuah kontrak pernikahan 7 hari. Jangan berharap cinta. Ini hanya bisnis. Aku menyetujui. 5 miliar bukan angka main-main. Hari pertama pernikahan. Hari pertama kami menikah di ruang kecil, tanpa saksi kecuali pengacara dan sekretarisnya. Tak ada cincin, tak ada pelukan, hanya tanda tangan. Malamnya dia bilang, kamu bisa tidur di kamar tamu. Aku tidak akan menyentuhmu. Rasanya hampa, tapi setidaknya aku aman. Aku mencoba menetralisir perasaanku. Ini bukan cinta, ini hanya kontrak. Hari kedua hingga keempat. Hari kedua aku ikut dia ke pertemuan perusahaan. Kami harus pura-pura mesra. Dia menggenggam tanganku di depan direksi, tapi setelah itu diam 1000 bahasa. Hari ketiga dia membelikanku gaun mahal, supaya kamu pantas jadi istri Adiwangsa. Hari keempat kami mengobrol sedikit tentang hujan, tentang secangkir teh, tentang ibunya yang meninggal karena kanker. Aku mulai melihat sisi lain dari Radit. Ia bukan tidak dingin, ia lelaki yang kesepian. Hari kelima, kecelakaan kecil. Hari kelima, aku jatuh saat turun tangga. Kaki terkilir. Radit menggendongku ke ruang tamu tanpa bicara, tapi matanya panik. Kenapa kamu peduli? Tanyaku. Dia tak menjawab. Tapi sejak malam itu, dia duduk di lantai dekat kamarku berjaga. Hari ke-6, pelukan pertama. Hari ke-6, kami makan malam bersama. Tak ada diam, tak ada formalitas. Dia tersenyum. Pertama kalinya, aku lupa seperti apa rasanya nyaman bersama seseorang, katanya. Lalu dia menarikku dalam pelukan. Lama, hangat. Aku ingin waktu berhenti. Hari ke-7, kontrak berakhir. Pagi itu, koper uang sudah disiapkan. Kontrak selesai. Radit menatapku. Kamu bebas. Tapi aku ingin tanya, kamu masih mau tinggal bukan karena uang? Aku ingin menjawab ya, tapi bibirku keluh. Aku pergi. Seminggu tanpanya, hidupku kembali ke kos. Tapi hatiku tertinggal di mansion. Setiap kopi yang ku minum, setiap hujan yang jatuh, semua mengingatkanku padanya. Lalu satu malam ada ketukan di pintu. Cinta tak bisa dibeli. Radit berdiri di depan dengan mata yang tak lagi dingin. Aku bisa membeli perusahaan, kekuasaan, dan uang, tapi aku tidak bisa membeli perasaanmu. Jadi sekarang aku di sini tanpa kontrak, tanpa uang, hanya dengan satu pertanyaan. Dia berlutut. Tara, maukah kamu menikah denganku untuk selamanya? Aku menikah 2 kali. Pertama karena uang, kedua karena cinta. Dan kali ini aku tahu hati tak bisa dibeli, tapi bisa dimenangkan. Kalau kamu suka cerita ini, klik like dan share ke temanmu yang percaya. Cinta bisa datang dari tempat yang tak terduga. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar kamu tak ketinggalan kisah selanjutnya. Cerita seperti ini akan terus hadir hanya di channel ini.